Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu bersilaturahmi. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan selalu oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari pandemi COVID-19, dan juga mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini kita akan membahas tentang bab pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Kalau misalnya membincang tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, tentunya agama Islam ini adalah agama yang mulia dan sempurna. Nah, Islam ini mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan Islam yang telah menghimbau umatnya untuk saling menolong dalam hal apapun itu. Dalam hal mendukung pada kebaikan dan juga ketakwaan. Dan salah satu poinnya itu adalah tentang mendermakan hartanya. Nah, pribadi yang mulia dan muslim sejati ini adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, serta suka berderma di waktu senang maupun susah. Baik ini dilakukan secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Untuk lebih memahami tentang cara mendermakan harta menurut Islam, maka dalam bab ini nanti kita akan pelajari tentang nafkah, hibah, sedekah, hadiah, dan juga wakaf yang telah diatur tata caranya dalam Islam. Nah, ini pada poin 3.9 di kompetensi dasar ini, yaitu menganalisis ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan juga wakaf. Langsung saja kita akan menuju ke poin nafkah. Apa sih sebenarnya itu nafkah? Lafadz an-nafkah itu diambil dari lafadz al-infak yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafadz infak ini tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Kalau misalnya kita membincang tentang infak, kita kan kalau misalnya kita ke masjid, kita ke rumah-rumah makan atau apa, kita pernah menemukan atau pernah ketemu dengan kotak-kotak kecil yang tulisannya infak, infak, infak kayak gitu ya. Nah, ini kita akan membahas sebenarnya itu. Nah, selanjutnya sebab-sebab nafkah. Sebab-sebab nafkah itu ada 3 sebab. Yang pertama adalah hubungan kekeluargaan, yang kedua adalah hubungan kepemilikan, yang ketiga adalah hubungan pernikahan. Hubungan kekeluargaan ini yang bagaimana? Hubungan kekeluargaan ini ya meliputi nafkah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Dari saudara, dari yang pokoknya yang ada hubungan keluarga lah. Yang kedua, hubungan kepemilikan milk al-yamin. Ini adalah hubungan kepemilikan ini meliputi nafkah dari syadid atau pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak, hewan pemelihara dan juga hewan peliharaannya. Yang ketiga, ini adalah hubungan pernikahan ya. Kalau jelas hubungan pernikahan ini adalah hubungan pernikahan meliputi nafkah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Nah, besarnya nafkah itu seberapa sih? Besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hibah. Nah, kita sering mendengar kata hibah, hibah gitu ya. Dana hibah atau apa sih gitu. Nah, sebenarnya hibah itu apa sih? Nah, kalau membincang tentang hibah, maka kita akan tahu bahwa hibah itu adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Pokoknya adalah pas ia hidup loh ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was-sa'ilina fir riqab. Artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya.
Nah, ini artinya memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang dan harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hibah itu berarti hukumnya adalah mubah. Ya. Jadi hibah itu hukumnya mubah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an Khalid bin Adi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala masla'atin falyaqbilhu wala yarudduhu fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Yang artinya dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima atau jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu adalah pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kita sekarang akan menuju kepada rukun dan syarat hibah. Nah, rukun dan syarat hibah itu yang pertama adalah pemberinya atau disebut sebagai wahib. Wahib ini syaratnya dia itu sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Yang kedua ini adalah penerima hibah atau disebut mauhub lahu. Hendaknya orang yang menerima hibah ini punya persyaratan sebagai berikut. Yaitu hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Ya ada di situ kayak gitu. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Jadi kayak nanti harta saya yang 1/4 ini tak berikan kepada anaknya si B yang masih dalam kandungan. Ini masih belum boleh. Kan syaratnya tadi adalah kepada orang yang hidup. Jadi yang ada di situ. Jadi hibah itu orangnya ya sudah hidup, belum perkiraan. Nanti apa kira-kira nanti jika anak perempuan tak hadiah belum, jadi tak hibahi ini kayak gitu. Sorry, bukan hadiah. Jadi tak hibahi ini. Jadi harus benar-benar sudah ada, sudah nyata kayak begitu. Sudah ada penerimanya itu terbukti ada pada waktu dilakukan hibah tersebut. Kemudian rukun yang selanjutnya itu adalah adanya, saya mulai dari bawah dulu, barang yang dihibahkan. Apa sih yang dihibahkan itu? Yang jelas barang yang dihibahkan atau disebut sebagai mauhub, ini jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, dan betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Taruh misalnya tanah, motor, rumah, mobil, atau apapun lah itu, yang asalkan dia ada wujudnya dan bisa ada nilai dan juga harganya. Yang poin terakhir yang ini tidak boleh ketinggalan adalah akadnya, ijab kabulnya, serah terimanya kayak begitu. Ya, misalnya si penerima menyatakan saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima hibah itu menjawab, iya saya terima pemberian saudara kayak gitu. Kemudian macam-macam hibah. Macam hibah itu digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah hibah barang, yang kedua adalah hibah manfaat. Nah, hibah barang itu apa sih? Hibah barang itu adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun lah itu. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ini adalah hibah manfaat. Hibah manfaat itu apa? Hibah manfaat adalah memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Jadi dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja ya. Terus hibah manfaat ini bisa terdiri dari hibahnya berwaktu. Jadi bisa jadi misalnya saya
berikan hibah motor ini kepada sampean selama setahun misalnya. Jadi motor itu tetap menjadi milik saya, tetapi yang menerima manfaat itu bisa dimanfaatkan motornya itu selama setahun oleh si yang lainnya. Atau saya hibahkan rumah ini kepada sampean, tapi nanti hibahnya adalah hibah manfaat. Jadi rumah itu bisa berhibah seumur hidup. Nanti jadi kalau orang itu sudah meninggal berarti kepemilikan harta rumah tadi akan kembali kepada si pemiliknya tadi. Nah, hibah muajalah atau disebut sebagai hibah berwaktu ini dapat juga dikategorikan pinjaman karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya itu harus dikembalikan. Kemudian hukumnya mencabut hibah. Nah, jumhur ulama ini berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lirajulin muslimin ayyu'ti atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illal walidi fima yu'ti liwalidihi. Yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah yang lainnya disebutkan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yuki usumma ya'udu fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahannya itu. Bisa bayangin kan ya? Nah, hibah yang dicabut ini diantaranya sebagai berikut ya. Hibah yang dapat dicabut artinya. Hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu lebih ada sisi kemaslahatannya lah. Anaknya dikasih motor, dipakai ugal-ugalan lah. Kayaknya ini mending dicabut aja motornya daripada nanti menimbulkan kemadharatan yang lebih begitu. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Jadi mungkin anaknya ada 5. Kayaknya kalau misalnya diberikan 1 atau 2 atau yang lainnya ada yang sisi ketidakadilan. Nah ini boleh dicabut hibahnya. Yang ketiga apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah ini bisa dicabut hibahnya. Karena ya permasalahan keirian itu kan memang tidak bisa ditolerir ya. Dari pihak manapun yang namanya iri itu ya manusiawi dan ya sebaiknya kita menghilangkan sifat-sifat itu. Ya dimanapun banyak sih orang yang iri kayak begitu. Tapi ya semoga saja kita dihindarkan dari sifat-sifat ini. Kemudian beberapa masalah mengenai hibah. Nah, yang pertama pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Ini hukumnya adalah seperti wasiat. Yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris, maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta, maka yang dapat diberikan kepada penerima harta harus bukan ahli waris loh ya tadi, hanya sepertiga harta. Yang kedua, penguasaan orang tua atas hibah anaknya, ini jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lemah akalnya. Nah, pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seseorang kepada anaknya. Kemudian kita akan menuju kepada hikmah hibah. Yang pertama adalah menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, dapat mempererat tali silaturahmi, dan juga menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Selanjutnya kita akan menuju kepada sodakoh dan hadiah. Apa sih sebenarnya makna dari sodakoh dan hadiah ini? Nah, sodakoh dan hadiah. Jadi adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapatkan ridha Allah. Sementara hadiah itu, nah ini saya bilang sodakoh ya. Sodakoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapatkan ridho. Sementara itu, hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Nah, sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi ya. Nah, bisa jadi sedekah itu
dalam bentuk yang lainnya. Taruh misalnya senyum itu adalah sedekah misalnya gitu. Nah, itu ya bisa kita lakukan, tapi cuman syaratnya nggak senyum-senyum sendiri karena apa gitu ya. Jadi itu nanti bisa berbahaya begitu kalau kita kebanyakan senyum sendiri begitu. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Jadi kalau ketemu sama temannya senyumin, bilang assalamualaikum lalu tersenyum kayak gitu, kamu sudah sedekah loh, itu sudah dapat pahala berapa aja coba. Nah, hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan hablum minan nas. Kan kalau ada sisi urusannya itu kan ada hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hablum minallah ya hubungannya kita sama Gusti Allah itu yang kalau misalnya kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ubudiyahnya kita, ibadahnya kita. Kalau muamalah ada hablum minan nas, ya hablum minan nas kan yo orang itu kan hidupnya macam-macam. Ada yang hidupnya dengan sesama muslim, ada yang di sampingnya ada yang non muslim kayak gitu. Nah, kemudian kita akan menuju ke poin berikutnya adalah hukum sodakoh dan hadiah. Hukum sodakoh itu adalah sunnah, sedangkan hukum hadiah itu adalah mubah. Artinya boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lau du'aitu ila dzira'in au quru'in la ajabtu walau uhtiya ila dzira'un au quru'un laqabiltu. Dalam hal ini artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, ya tentu saya terima kayak begitu. Nah, ini yang berkaitan dengan apa ya? Hadiah. Nah, kemudian perbedaannya antara sedekah dan hadiah itu apa? Nah, kalau sedekah itu ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Kalau sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati, ya, kepada raja, kepada atasan atau apa begitu. Yang ketiga, sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Kemudian syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama adalah orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah. Yang keempat, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi si penerimanya. Kemudian rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama adalah pemberi sedekah atau hadiah harus ada. Yang kedua, penerima sedekah harus dan juga hadiah harus ada juga. Yang ketiga, akadnya, ijab kabulnya itu harus ada, yaitu pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Yang selanjutnya adalah barang atau benda yang disedekahkan apa, yang dihadiahkan apa gitu. Nah, kita akan menuju ke hikmah sedekah dan hadiah. Hikmah sedekah yang pertama adalah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dapat menghindarkan dari berbagai bencana dan juga akan dicintai oleh Allah. Sedangkan hadiah menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang dan juga menghilangkan tipu daya dan juga sifat kedengkian. Nah, kita akan menuju ke poin berikutnya. Itu adalah wakaf. Nah, sebelum menuju ke wakaf, dari hikmah sedekah dan hadiah ada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tahadu fa innal hadiyata tudhibu wa harras sadr. Saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Ada lagi di hadis yang lainnya disebutkan alaikum bil hadaya fa innaha turisul mawaddata wa tudhibud doghain. Artinya,
hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Jadi yang sering-sering aja menghadiahi apa ke temennya biar kedengkian satu sama lain itu kayak hilang gitu. Kita menuju ke wakaf, apa sih sebenarnya wakaf itu? Menurut bahasa, wakaf itu artinya adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf itu adalah memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju ke keridhaan Allah. Hukumnya wakaf adalah sunnah yang didasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Di ayat lain, di surat Ali Imran ayat 92, disebutkan lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi. Nah, rukun wakaf. Rukun wakaf itu apa saja sih? Rukun wakaf yang pertama adalah orang yang memberikan wakaf. Yang kedua adalah orang yang menerima wakaf. Yang ketiga adalah barang yang diwakafkan. Yang keempat adalah akadnya atau ikrar penyerahannya. Nah, syaratnya wakaf. Yang pertama adalah orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf itu jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Ada begitulah ya. Yang poin berikutnya ada satu poin ini yang belum tertulis di sini. Jelas ikrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Nah, wakaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf ahli, yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Yang kedua, yang wakaf khairi tadi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, dan yang lainnya. Kemudian perubahan wakaf. Perubahan wakaf ini menurut Imam Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunannya sendiri sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu. Nah, sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku bagi wakaf khusus atau umum dengan ketentuan yang pertama, apabila pewakaf mensyaratkan atau dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya perwakafan. Yang kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat atau lebih menguntungkan. Yang keempat adalah agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Nah, hikmahnya wakaf apa? Hikmahnya wakaf ini yang pertama menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keuntungan kaum muslimin. Yang ketiga memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus-menerus mengalir. Jadi ini kalau orang misalnya mewakafkan hartanya untuk dibuat musola atau masjid begitu ya. Ketika orang itu meninggal, maka pahala selama masjid itu dipakai berjamaah, mengaji dan yang lainnya, itu kan ada pahalanya. Nah, pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang mewakafkan tadi dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang berjamaah di dalamnya. Yang keempat adalah menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.